Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pada kesempatan pagi hari ini, dalam suasana belajar jarak jauh, semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu sekalian, adapun materi kita pada pagi hari ini itu tentang sistem koordinat Kartesius. Setelah belajar ini, anak-anak ibu hendaknya dapat mengidentifikasi sistem koordinat Kartesius. Kita masuk materi kita, sistem koordinat Kartesius. Setelah materi ini kita pelajari, ibu harapkan anak-anak ibu dapat mengidentifikasi konsep diagram Kartesius. Yang pertama, kita kenal dulu sistem koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang bisa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Dari titik-titik tersebut, untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak dan berarah tegak lurus satu sama lain, sumbu X dan sumbu Y. Dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Kita lihat lagi koordinat Kartesius. Yang merupakan garis tegak adalah sumbu Y dan garis datar adalah sumbu X. Posisi titik pada koordinat Kartesius ditulis dalam pasangan berurutan, yaitu X, Y. Bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat Kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, koordinat X positif dan Y positif. Kuadran 2, koordinat X negatif dan Y positif. Kuadran 3, koordinat X negatif dan Y negatif. Kuadran 4, koordinat X positif dan Y negatif. Mari kita perhatikan gambar berikut. Titik-titik pada bidang koordinat Kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita perhatikan titik A. Titik A itu kita hitung terlebih dahulu jaraknya dari sumbu Y. Dari sumbu Y kita lihat di situ nampak ada 3 kotak. Sehingga dari sumbu X ada 6 kotak. Karena dia sebelah kanan atas, maka titik tersebut koordinatnya dari Y3 dan dari X 6. Sehingga titik A 3,6. Kita lanjutkan lagi, kita coba lihat koordinat kuadran 2. Kuadran 2 kita lihat sebelah kiri atas. Kalau sebelah kiri atas itu untuk X negatif, Y-nya positif. Kita hitung jaraknya dari sumbu Y. Dari sumbu Y kita lihat di situ ada 4 kotak. Sehingga dari sumbu X ada 3 kotak. Karena dia ke kiri jaraknya, maka titik koordinat C itu adalah titik negatif 4,3. Kita ambil lagi satu lagi di kuadran ketiga. Kuadran 3 kita lihat di situ titik E. Jarak dari sumbu Y ada 5 kotak dan jarak dari sumbu X juga 5 kotak. Karena terletak di sebelah kiri bagian bawah, maka titik E itu koordinatnya negatif 5, negatif 5. Titik G, kita lanjutkan dengan titik G. Kita lihat dulu jaraknya dari sumbu Y. Dari sumbu Y kita lihat 2 kotak. Dan dari sumbu X ada 6 kotak. Karena dia terletak di sebelah kanan bawah, maka
koordinatnya X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, maka titik G koordinatnya 2, negatif 6. Nah, anak-anak Ibu bisa nanti letakkan titik koordinat pada titik B, titik D, titik F, dan titik H yang belum kita tentukan. Nah, demikianlah untuk dapat diamati baik-baik. Selamat belajar. Nah, setelah anak-anak Ibu menentukan titik-titik yang belum diketahui pada koordinat di atas, maka kita simpulkan apa-apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan ini. Yang pertama, koordinat kartesius pada bidang datar memiliki 4 kuadran dengan koordinat sebagai berikut. Untuk kuadran 1, jika X lebih dari 0, Y-nya juga lebih dari 0. Kuadran 2, X kurang dari 0 dan Y lebih dari 0. Kuadran 3, X kurang dari 0, Y kurang dari 0. Kuadran 4, X lebih dari 0, Y kurang dari 0. Nah, misalnya ada titik-titik A, B, C, dan D berikut. Jika titik A itu negatif 1,2, B 2, negatif 3, C 4,1, dan D negatif 5, negatif 2, maka titik A karena X kurang dari 0, Y-nya lebih dari 0, maka titik A berada di kuadran 2. Dan B 2, negatif 3, X-nya lebih dari 0, Y-nya kurang dari 0, maka B terletak di kuadran 4. C 4,1, X-nya lebih dari 0, Y-nya juga lebih dari 0, maka C terletak pada kuadran 1. D negatif 5, negatif 2, X-nya kurang dari 0, Y-nya juga kurang dari 0, maka D terletak di kuadran ketiga. Nah, setelah anak-anak Ibu memahami apa yang kita pelajari tadi, maka anak-anak Ibu harapkan kerjakan LKPD yang telah Ibu sediakan. Selamat mengerjakan. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak Ibu memahami apa yang telah kita pelajari. Selamat belajar. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.